Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulkarnain, NIM 24 17 30 20, Prodi Sosiologi. Mata kuliah Asas-asas Manajemen dengan dosen pengampu Riau Sujarwani, Esos MM. Di sini saya akan menjelaskan dua materi tentang pengorganisasian dan pergerakan. Nah, pengorganisasian, organizing. Arti organisasi menurut para ahli. Menurut James Damani, organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Dan menurut Josh Terry sendiri, organisasi adalah mengalokasikan seluruh pekerjaan yang harus dilakukan atau dilaksanakan antara kelompok kerja dan menetapkan wewenang relatif serta tanggung jawab masing-masing individu yang bertanggung jawab untuk setiap komponen kerja dan menyediakan lingkungan kerja yang tepat dan sesuai. Nah, di organisasi sendiri memiliki unsur-unsur, yaitu ada hakikat organisasi. Hakikat organisasi merujuk pada esensi atau inti dari sebuah organisasi, yaitu sebuah wadah atau sistem yang terdiri dari sekelompok orang yang bekerja sama secara terstruktur untuk mencapai tujuan tertentu. Berikut beberapa poin penting tentang hakikat organisasi. Nah, yang pertama, tujuan bersama. Apa itu tujuan bersama? Tujuan bersama itu organisasi dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu yang tidak dapat dicapai oleh individu secara sendiri-sendiri. Nah, yang kedua, struktur dan hierarki, yaitu organisasi memiliki struktur formal yang mengatur pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab di antara anggotanya. Yang ketiga, kerjasama. Anggota organisasi saling berinteraksi dan bekerja sama untuk mencapai hasil optimal. Yang keempat, sumber daya. Organisasi mengelola berbagai sumber daya seperti manusia, material, keuangan, dan teknologi untuk mendukung pelaksanaan tugas. Yang kelima, keteraturan dan koordinasi, yaitu proses dan aktivitas dalam organisasi dilakukan secara terkoordinasi dengan aturan atau prosedur tertentu untuk mencapai efektivitas. Yang keenam, dinamis dan beradaptasi, yaitu organisasi adalah sistem yang dinamis yang selalu berubah dan beradaptasi terhadap lingkungan eksternal maupun internal. Nah, unsur berikutnya adalah fungsi organisasi. Fungsi organisasi adalah peran dan tugas utama yang dijalankan oleh organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Fungsi-fungsi ini membantu menciptakan struktur, koordinasi, dan sinergi dan di antara elemen-elemen dalam organisasi. Nah, berikutnya lagi, bentuk organisasi. Apa itu bentuk organisasi? Bentuk organisasi adalah struktur atau susunan yang digunakan oleh suatu organisasi untuk mengatur dan mengelola kegiatan serta sumber daya dalam mencapai tujuannya. Nah, berikut sifat-sifat dan ciri-cirinya, yaitu ada 12. Pertama, organisasi kecil. Yang kedua, jumlah pegawai sedikit. Yang ketiga, pemilik biasanya menjadi pimpinan tertinggi dalam organisasi. Yang keempat, hubungan kerja bersifat langsung atau face to face relationship. Yang kelima, spesialisasi yang dibutuhkan rendah. Yang keenam, anggota organisasi saling kenal mengenal. Yang ketujuh, tujuan sederhana. Yang kedelapan, alat-alat sederhana. Yang kesembilan, struktur organisasi sederhana. Yang ke-10, produksi yang dihasilkan belum beraneka ragam. Yang ke-11, pimpinan organisasi seorang tunggal. Yang ke-12, garis komando ke bawah kuat. Nah, unsur berikut adalah beberapa bentuk organisasi yang umum digunakan. Yang pertama adalah organisasi dini. Sebelumnya, bentuk organisasi adalah struktur susunan tadi yang digunakan oleh sesuatu organisasi untuk mengatur dan mengelola kegiatan serta sumber daya mencapai tujuannya. Nah, berikut dari beberapa organisasi yang tadi,
organisasi lini atau line organization, yaitu struktur sederhana dengan garis wewenang langsung dari atasan ke bawahan. Kedua, keputusan dibuat secara hierarkis dengan satu jalur komando. Yang ketiga, cocok untuk organisasi kecil dengan proses kerjasama yang sederhana. Nah, yang keduanya, organisasi lini dan staff atau line and staff organization. Berikut menggabungkan organisasi lini dengan staf ahli yang memberikan saran dan dukungan kepada lini manajerial, atau staf tidak memiliki wewenang langsung terhadap pelaksanaan tugas tetapi membantu dalam pengambilan keputusan. Nah, yang ketiga, organisasi fungsional atau functional organization, yaitu pembagian kerja berdasarkan fungsi atau keahlian tertentu. Setiap fungsi dipimpin oleh seorang spesialis yang bertanggung jawab atas area tersebut dan cocok untuk berorganisasi besar yang membutuhkan keahlian khusus. Nah, yang keempat, organisasi matrix atau matrix organization, yaitu menggabungkan struktur lini dan fungsional di mana karyawan memiliki lebih dari satu atasan, misalnya manajer proyek dan manajer fungsi. Nah, yang kelima, organisasi divisional atau divisional organization. Berikutnya, bagian berdasarkan produk, wilayah geografis atau pelanggan, dan setiap divisi memiliki otonomi sendiri tetapi tetap berada di bawah kendali pusat dan cocok untuk perusahaan besar dengan banyak di produk atau pasar. Yang keenam, organisasi komite, yaitu komite organization, menggunakan kelompok atau komite untuk membuat keputusan dan keputusan diambil secara kolektif, sering digunakan dalam organisasi nirlaba atau pemerintahan. 7. Organisasi virtual atau virtual organization, yaitu struktur yang fleksibel di mana sebagian besar aktivitas dilakukan melalui teknologi digital atau mengandalkan kolaborasi jarak jauh tanpa memerlukan kantor fisik. Nah, materi berikutnya yaitu planning atau perencanaan. Apa itu perencanaan? Arti perencanaan adalah proses menentukan tujuan yang diinginkan dicapai dan di langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapainya. Dalam konteks manajemen, perencanaan adalah fungsi dasar yang memberikan arah dan paduan bagi aktivitas organisasi. Proses ini melibatkan analisis situasi saat ini, penentuan tujuan serta penyusunan strategi untuk memastikan sumber daya yang digunakan secara efektif dan efisien. Arti perencanaan menurut para ahli, yaitu Newman, perencanaan adalah penentuan terlebih dahulu apa yang akan dikerjakan, dan Louis Element mengartikan perencanaan adalah penentuan serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dan apa itu fungsi perencanaan? Fungsi perencanaan adalah salah satu fungsi utama dalam manajemen yang bertujuan untuk menetapkan tujuan organisasi secara serta menentukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapainya. Berikut adalah fungsi-fungsi utama perencanaan, yaitu ada 8. Pertama, menentukan tujuan. Yang kedua, menyusun strategi. Yang ketiga, mengidentifikasi sumber daya. Yang keempat, mengurangi ketidakpastian. Yang kelima, menginterdikasi kegiatan-kegiatan menyusun strategi. Yang keenam, membantu pengambilan keputusan. Yang ketujuh, dasar untuk pengendalian. Yang kedelapan, meningkatkan efisiensi. Nah, berikut prinsip atau asas perencanaan. Apa itu prinsip atau asas perencanaan? Yaitu adalah pedoman dasar yang harus diperhatikan dalam proses perencanaan agar rencana yang dibuat dapat berjalan efektif, efisien, dan sesuai tujuan. Sumber perencanaan yaitu ada 6. 1. Kebijakan pucuk pimpinan. Kedua, hasil pengawasan. Ketiga, kebutuhan masa depan. Keempat, penemuan baru. Kelima, prakarsa dari dalam. Yang keenam, prakarsa dari luar.
Berikutnya pembuat perencanaan, yaitu meliputi per orang atau tenaga staf. Yang kedua unit staf atau bagian perencanaan. Yang ketiga panitia atau badan perencanaan. Yang empat kontraktor atau konsultan. Nah, itulah materi yang bisa saya jelaskan untuk tugas ujian akhir semester ini, MK atau mata kuliah asas-asas manajemen. Terima kasih.